Salam Bapak Ibu Saudara-saudari. Jumpa lagi dalam renungan harian HKBP Resort Batam Center. Dan firman Tuhan yang menyapa kita hari ini tertulis dalam 2 Korintus pasal yang pertama ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Demikian. Barangkali kita sering mendengar kata hanya PHP, pemberi harapan palsu. Mengapa muncul istilah PHP? Karena sering orang ingkar atau abai dengan apa hal-hal yang dijanjikan. Karena begitu gampangnya orang mengumbar janji. Begitu gampangnya orang menyatakan sesuatu yang mungkin sangat enak didengar telinga kita. Tapi kenyataannya dalam aksi, dalam lakon, dia tidak melakukan apa-apa. Sehingga muncullah kata-kata atau istilah PHP doang. Hari ini kita diingatkan bahwa ternyata Tuhan berbeda dari manusia. Kalau manusia begitu mudah berjanji dan di saat yang sama dia begitu mudah melupakan janji-janji. Tetapi kalau Tuhan sekali dia mengatakan ya, maka itulah ya yang sesungguhnya. Ketika Tuhan mengatakan menjanjikan sesuatu dalam diri kita, maka janjinya itu adalah ya dan amin. Tidak ada yang perlu diragukan. Memang terkadang untuk hal-hal yang dijanjikan oleh Tuhan. Jikalau Tuhan berjanji di dalam diri manusia, seperti di mana dia mau menaik ke sorga, dia mengatakan, dan ingatlah, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Dan itu adalah janji yang palsu. Dan itu harus ya dan kita aminkan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa merasakan, menikmati penyertaan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Di saat kita bimbang, di saat kita ragu, tapi kita yakin, kita percaya, janjinya tidak pernah diingkarinya. Lalu memang ada kisah-kisah di dalam Alkitab. Mengingat janji Tuhan terkadang seolah-olah mereka menunggu lama. Salah satunya adalah kisah Abraham. Kita tahu kisah Abraham, dia yang sudah mendapat janji daripada Tuhan bahwa Tuhan berjanji, dia menyaksikan bahwa keturunannya akan banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Tapi sampai dia berumur 100 tahun, dia belum memiliki anak. Lalu dia setia dengan apa yang dijanjikan Tuhan. Walaupun dia bergumul di dalam kehidupannya, tetapi dia kembali kepada janji itu. Dan dia memegang teguh janji Tuhan itu. Sehingga dia tidak menghindari perjumpaannya dengan Tuhan. Sehingga dia tidak menjauhkan persekutuannya dengan Tuhan. Malahan walaupun terkadang ada keraguan, ada kebimbangan bagi dia. Tapi pada akhirnya dia percaya bahwa Tuhan itu akan setia di dalam janjinya. Tuhan itu ya dan amin di dalam janjinya. Sehingga dia kembali percaya kepada Tuhan. Itulah sebabnya Abraham disebut sebagai nenek moyang orang percaya. Tidak hanya itu. Bagaimana kisah kelahiran Samuel. Di mana Elkana dan Hana, mereka sudah lama menunggu kelahiran anak di tengah-tengah keluarga mereka. Lalu Hana tidak pernah putus harapan. Dia mengingat janji Tuhan di dalam dirinya. Sehingga setiap hari dia pergi ke rumah ibadah untuk berdoa memohon kepada Tuhan. Bahkan Imam Eli yang menyaksikan itu pernah berasumsi bahwa Hana itu seperti perempuan gila. Karena saking tidak sanggupnya lagi dia berkata, tapi bibirnya hanya berbisik-bisik untuk mengulang-ulangi doa dan permohonannya. Hingga pada akhirnya apa yang dijanjikan Tuhan itu dan nyata di dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apakah kita memiliki janji? Sebagai orang tua, kita memiliki janji tentang anak kita. Sebagai suami kita berjanji kepada Tuhan bahwa kita akan setia kepada istri. Sebagai istri kita berjanji kepada Tuhan untuk senantiasa setia di dalam memelihara rumah tangga kita. Banyak janji-janji kita. Maka sudahkah kita setia di dalam janji? Jikalau Tuhan sangat setia di dalam janjinya, maka demikianlah kehidupan kita. Supaya kehidupan kita betul-betul kita arahkan kepada kesetiaan Tuhan itu. Sehingga di dalam perjalanan kehidupan kita, kita yakin, kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
Dia setia kepada setiap apa yang dijanjikannya, sehingga kita tertolong untuk belajar semakin setia dan komit sebagai anak-anak Tuhan. Kiranya firman ini menguatkan kita, memampukan kita dalam berbagai aktivitas kehidupan. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Amin.